Kita lihat dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Ya, oke. Efesus pertama ayat 1, pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagimu yang ditentukan. Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sama-sama 19, 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala apa? Pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bicara mengenai the fullness of power. Bilang dengan saya, power. Ngomongnya sama dengan saya, power. Agak panjang, power. Saudara, ini kuasa ini dahsyat. Kuasa ini bukan kuasa yang main-main, saudara. Karena dikatakan di sini bahwa kuasa itu adalah seperti yang diberikan kepada Yesus sebagai kepala gereja, dipenuhkan atau diberikan kepada kita sebagai tubuhnya. Seseorang, saudara, nggak bisa melakukan sesuatu dengan power kalau nggak punya tubuh, betul ya? Kalau kita, maaf saudara, maaf ya, kalau kita punya handicap, mungkin kaki kita tinggal satu, tangan kita dengan satu, atau mungkin kita nggak punya tangan, nggak punya kaki, tentu akan ada keterbatasan untuk kita bekerja. Sekalipun saudara, sekalipun orang yang seperti itu masih punya power luar biasa. Nick Vujicic, saudara pernah dengar orang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia powerful. Jadi inspirator yang luar biasa bagi banyak orang. Tetapi saya percaya kalau Nick ditanya, Nick, apakah kamu lebih suka dalam keadaan seperti ini atau dalam keadaan yang normal seperti kebanyakan orang? Dia pasti ngomong gini, kalau saya bisa minta sama Tuhan, tanganku suruh tumbuh lagi menjadi 2. Dan kakiku tumbuh juga. Dan aku jadi normal. Aku pasti bisa melakukan hal yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Saudara, tubuh itu adalah ekspresi dari kuasa. Makanya bersyukur kalau kita ini masih lengkap tubuhnya. Katakan amin. Dan itu artinya saudara dan saya punya kuasa yang dahsyat. Karena tanpa kita, kuasa yang dahsyat itu tidak bisa diekspresikan, tidak bisa dimanifestasikan. Nah, saudara, mari saya akan tunjukkan secara cepat saja. Yang pertama, tentu ayat ini menjadi ayat hafalan kita. Kisah 1 ayat 8. Amin. Bicara soal kuasa, kita harus selalu ingat sumber dari kuasa itulah adalah Roh Kudus. Katakan dengan saya, kuasa yang aku terima sepenuhnya dari Roh Kudus yang memenuhi hidupku. Karena firman Tuhan bilang, engkau akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat mutlak. Saudara nggak bisa tawar-tawar, ini harga mati. Kalau kita mau jadi orang Kristen, kita mau hidup benar-benar dalam kuasa Roh Kudus, saudara nggak bisa lain. Saudara harus punya satu pergaulan dan keintiman dengan Roh Kudus. Amin. Dan itu harus dibangun dari hari ke hari. Itu bukan sesuatu yang instan, nggak ada. Nggak ada yang namanya relationship itu instantly, nggak ada. Semua harus dibangun dari hari demi hari, waktu demi waktu. Ya.
dengan satu komunikasi dengan satu interaksi yang sangat intens. Kemarin saya sebutkan, kalau saya dengan Pak Tuyu ini, saya kenal, saya tahu, ada beberapa hal yang saya tahu, tetapi ada banyak hal yang saya juga nggak tahu soal dia. Bahkan kami bisa ketemu hanya waktu-waktu tertentu, terbatas. Tapi kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, katakan dengan saya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang tinggal dalam saya, dan memenuhi seluruh hidup saya dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Katakan amin. Artinya Roh Kudus lebih real daripada kita dengan sesama kita. Katakan amin. Itu yang terjadi. Kalau saudara pahami ini, saudara akan jadi seorang yang tidak gampang patah semangat, tidak gampang putus asa dan semuanya. Oke? Jadi yang pertama sumbernya adalah Roh Kudus. Yang berikutnya lihat Yesaya 40. Mundur agak jauh ya. Ayat 31. Ini juga ayat yang sering kita baca saudara ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara. Ya. Artinya apa? Kekuatan tidak pernah berkurang. Tiap kali selalu mendapat kekuatan yang baru. Jadi kalau HP itu selalu di-charge, saudara. Nggak pernah lowbat. Saudara dan saya mestinya nggak perlu dan tidak harus menjadi orang yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang ngelukur. Nggak boleh begitu. Itu bukan pola hidup orang-orang percaya. Katakan amin. Tapi kita harus belajar menjadi orang yang menanti-nantikan. Artinya apa? Menanti-nantikan bukan dalam kondisi yang pasif, tapi aktif, saudara. Mencari, merindukan, menginginkan sesuatu yang lebih lagi, rindu lebih lagi. Kalau saudara menantikan dengan cara seperti ini, saudara tidak pernah mungkin bisa menjadi seorang yang yang kemudian menjadi suam-suam. Gak mungkin, saudara. Karena saudara tahu ada sesuatu yang baru di depan kita, katakan amin. Ada sesuatu yang lebih dahsyat di depan kita. Kita cari, kita pasti dapat. Maka saya dorong saudara, kita sudah 7 bulan melewati tahun 2013. Saya berharap saudara sudah mengalami hal yang baru di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini. Amin. Karena 2013 adalah tahun yang menentukan. Kalau kita lewat tahun 2013, tahun 2014 dan seterusnya, mungkin kita tidak akan pernah dapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Mari mumpung masih ada berapa bulan? 5 bulan. Ayo kejar, masih ada waktu. Katakan amin. Masih ada kesempatan baru, bahkan kekuatan baru menanti kita. Amin. Dikatakan seperti burung Raja Wali, ya, terbang tinggi. Dan tidak pernah mengalami satu keadaan-keadaan yang semakin lemah. Dikatakan berjalan semakin kuat dan berlari tidak menjadi lesu. Ini artinya unlimited power. Saudara lari menantikan Tuhan, itu ternyata itu menimbulkan satu kuasa yang tidak terbatas. Seperti tadi Roh Kudus, tidak terbatas. Mau kemana? Yerusalem bisa, ke Yudea bisa, Samaria bisa, ujung-ujung bumi juga bisa. Katakan amin. Sepanjang mata saudara melihat, sedemikian juga Tuhan sediakan kuasa itu. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat Matius. Matius 28. Ini ayat juga terkenal. Jadi tidak asing-asing sekali, ya. Semua itu sudah ada di sekitar kita. Bilang kiri kanan saya. bilang dengan saya, kiri kanan saya, depan belakang saya, ada kuasa yang menyertai. Amin. Ada berkat, ada mujizat. Sebut apa saja, saudara. Karena itu memang dekat dengan kita. Semua sudah, kalau orang bilang itu sudah built in semuanya. Sudah, nggak perlu ditambah-tambahin aksesoris yang lain. Semuanya sudah lengkap. Lihat di dalam ayat yang ke-18 dan 19 dan 20. Ini ayat penginjilan kan, seringkali amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, bilang begini.
Kepadaku apa? Telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Karena itu, ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yesus sudah mengkonfirmasi rasa wedi. Segala kuasa di bumi di surga sudah di tanganku. Dan aku janji nyertai engkau semuanya. Asal, nah ini ada syaratnya. Asal engkau sedang mengerjakan seperti apa yang Tuhan juga ingin lakukan. Pergi ke semua bangsa, jadikan mereka murid. Baptis mereka, ajar mereka. Dan ketahuilah, wah saudara, itu artinya Tuhan tidak main-main. Dan ketahuilah, itu artinya Tuhan, aku sungguh-sungguh menyertai engkau. Dengan segala kuasa yang aku sudah terima. Yang akan membuat perjalananmu berhasil. Dan engkau berkemenangan. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat. Saudara kita lihat di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, rela, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam dan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Setelah kadang-kala kita memang harus diakui ya, masih ada kelemahan. Tapi jangan jadikan kelemahan itu menjadi pemicu untuk membuat kita semakin tidak bergairah, tidak bersuka cita. Justru saat kita lemah, kita harus sadar ada kuasa Allah yang menopang kita. Dikatakan supaya kuasa Allah sempurna. Artinya juga mari kita juga harus sadar, jangan sampai sombong. Karena sekali lagi saya sering kali ngomong, orang jatuh bukan pada saat di bawah. Orang jatuh pada saat di atas. Kalau kita di atas itu nerawasi. Apa nerawasi itu apa? Hati-hati bahaya. Danger zone. Makanya setelah Tuhan itu enggak mau gegabah. Ya, artinya kalau dia mau berkati kita, iya dia itu hasratnya cuma mau berkati kita, mau angkat kita. Cuma yang diangkat ini kuat pora. Itu bahaya di situ. Tuhan juga enggak mau sembarangan. Ya seperti kita juga saudara, anak-anak kita perlu dididik supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat. Sehingga kita bisa memberi modal sebesar apapun juga pada mereka dan mereka tetap akan naik terbang tinggi. Tapi kalau kita tahu anak kita kalau dikasih berkat jadi dipakai yang enggak, saudara. Wah, kita juga tentu tidak akan sembarangan. Kita akan mendidik dulu. Makanya saudara tadi Paulus dalam kerangka dididik, didisiplin Allah. 3 kali dia berdoa, doanya biasanya selalu jos. Tapi yang kali ini Tuhan bilang cukup. Kata-kata cukup itu bukan kurang, katakan amin. Cukup itu justru menambahkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kata-kata Allah cukup itu artinya memberi power saudara. Yang lebih kepada kita. Jadi saudara jangan, memang kita sering kali salah ngerti, cukup itu kok terbatas banget ya. Enggak. Buat kata Allah, buat perkataan Allah cukup itu buat kita. Wow. Katakan amin.
Ya, jadi mari kita mau belajar bergantung lebih lagi dengan Tuhan. Kita sadari kemampuan kita sangat terbatas memang. Tapi hanya kuasa Allah saja yang bisa mengangkat kita dan menjagai kita di atas. Ada banyak orang bisa naik ke atas tapi tidak bisa berjaga di atas. Jatuh, hancur semua. Harus dimulai dari bawah lagi. Saudara. Ya kalau masih ada kesempatan. Tapi kalau nggak punya kesempatan kan sayang. Hidup kita nggak bisa kita tarik kembali. Waktu kita nggak bisa kita tarik kembali. Mari, biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana. Karena kuasa yang menyertai kita itu sangat dahsyat luar biasa. Amin. Jangan hanya digunakan separuhnya saja. Atau bahkan sepertiganya. Atau bahkan seperempat. Atau bahkan tidak dipakai sama sekali. Kita sebagai anak Tuhan yang punya Roh Kudus. Kita hidup dengan kekuatan manusia. Ya, saudara, sampai mati kita nggak pernah ngalamin kuasa Allah yang dahsyat itu yang membuat segala sesuatunya menjadi luar biasa itu, saudara alami. Sehingga sekali lagi saya mau bedakan antara miracle and blessing, saudara. Ya, miracle itu sewaktu-waktu, tapi blessing itu sepanjang masa. Ya, miracle itu anugerah. Tapi blessing itu adalah perkenaan, kepercayaan. Dan kita sudah tahu kita bukan lagi di padang gurun. Padang gurun banyak miracle-nya. Betul? Tiap hari bangsa Israel miracle terus. Wah, lihat mana tiap hari tersedia. Enggak usah kerja, santai, tidur, bangun. Wah, ada mana makan. Tapi tiap hari cuma itu yang diterima. Ya itu pun sudah mengenyangkan. 40 tahun mereka makan itu disediakan Tuhan. Burung gagak Tuhan kirim. Gak usah kerja semua sudah. Mau panas Tuhan kirim tiang awan. Adem, wah sejuk. Mau dingin malam hari Tuhan kirim tiang api. Anget sudah. Wah dahsyat. Tapi saya mau beritahu destinimu bukan cuma di situ. Tapi masuk ke tanah Kanaan. Di mana susu madu melimpah luar biasa. Dan Tuhan sudah sediakan semuanya. Setiap tanah yang kau injak itu berkat. Katakan amin. Setiap pekerjaan dimanapun kau diletakkan Tuhan itu berkat. Itu tempat yang sangat paling cocok untuk saudara dan saya kerjakan. Firman Tuhan bilang sejak mereka masuk ke tanah Kanaan, mana stop. Saudara kalau mana stop itu jangan bingung. Loh Tuhan kok gak ada mujizat lagi Tuhan. Mana mujizat? Saudara sebentar. Tuhan sedang ubahkan dari mujizat kepada blessing. Katakan amin. Kepada berkat. Tahun 2013 saya sudah merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mau beritahu. 2014 dan seterusnya berkat Tuhan lebih dahsyat lagi. Disediakan buat kita. Amin. Dengan cara apa? Saudara perhatikan dulu. Bagaimana mendapatkan berkat? Bukan tidur-tiduran. Tidak bisa lagi caranya. Harus kerja. Katakan saya kerja. Harus dengan kesungguhan hati. Dengan sepenuh hati dan bahkan ketekunan kesetiaan. Itu yang akan membuat berkat itu keluar. Dan bahkan mengejar-ngejar saudara. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari kita bangkit.